Shalom keluarga Gracia. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami mendapat kekuatan baru, dan kami bisa menangkap apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Matius 11 ayat 6. Yang berbunyi demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Dan Yohanes Pembaptis bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus benar-benar Mesias? Karena di dalam hidup Yohanes Pembaptis tidak pernah berpikir bahwa dia akan masuk penjara. Karena Yohanes itu memberitakan firman Tuhan, membawa kabar baik buat banyak orang. Tetapi saat di penjara, dia merasakan kenapa jadi begini, dan dia merasa kecewa. Tapi Tuhan Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, keluarga Gracia, kecewa adalah keadaan di mana seseorang merasa berkecil hati dan tidak puas karena keinginannya tidak terpenuhi, atau apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, dan bahkan kita tidak bisa menghindari dari pengalaman dikecewakan. Setiap orang pasti pernah merasakan apa artinya kecewa, dan memang kecewa itu sangat tidak enak ya. Alangkah baiknya kita seringkali berpikir, alangkah baiknya kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu selalu bisa jadi kenyataan. Tapi ternyata kita tidak selalu mengalami bahwa apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ya. Seringkali kita sudah membayangkan kita akan bersukacita karena kita akan bertemu dengan si A. Atau kita akan pergi dengan keluarga kita akan bersenang-senang, tetapi ternyata hujan. Dan akhirnya jalan-jalannya itu mengecewakan. Bisa terjadi begitu. Kita berharap bahwa kita akan bekerja sama dengan seseorang dan bisa menghasilkan banyak keuntungan. Tetapi ternyata orang itu tidak memenuhi akan kewajibannya, sehingga akhirnya kita bisa menjadi kecewa. Banyak hal kita bisa menjadi kecewa di dalam dunia ini. Karena itu, kita sebagai orang, sebagai pribadi yang terus sedang bertumbuh menjadi dewasa, kita harus belajar bagaimana mengatasi kekecewaan. Supaya ketika kita kecewa, kita tidak terpuruk. Supaya ketika kecewa itu terjadi dalam hidup kita tidak putus asa dan kita tidak berhenti untuk terus berusaha. Mari kita belajar untuk meresponi pengalaman dikecewakan, pengalaman yang tidak enak. Kita belajar untuk meresponi dengan benar. Karena sebetulnya pengalaman dikecewakan itu bukan sesuatu yang selalu merugikan kita.
bukan selalu hal yang tidak baik. Bahkan pengalaman kecewa itu justru menolong kita supaya kita menjadi seorang pribadi yang dewasa. Kita belajar menjadi seorang pribadi yang bisa menerima kenyataan. Kita tidak boleh terus-menerus atau berlarut-larut di dalam suatu kekecewaan. Tapi kita harus bangkit dan belajar dari kekecewaan itu supaya lain kali kita bisa bertindak lebih bijaksana. Kita bisa bertindak lebih hati-hati, ya. Di dalam Alkitab ada suatu pengalaman yang dialami oleh seseorang yang bernama Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, di situ diceritakan seorang yang bernama Naaman, dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi dia sakit kusta. Saya bacakan kisahnya dari 2 Raja-Raja 5. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa, tetapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan, yaitu kusta. Pada suatu waktu, orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu, seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada majikannya, "Nyonya, sekiranya Tuan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuan." Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada raja dan menceritakan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja berkata, "Baik, pergilah kepada Raja Israel. Saya akan menulis surat kepadanya." Maka berangkatlah Naaman dengan membawa 30.000 uang perak, 6.000 uang emas, dan 10 setel pakaian yang bagus-bagus. Surat yang dibawanya itu berbunyi demikian, "Melalui surat ini aku memperkenalkan perwiraku Naaman kepada Tuan, supaya Tuan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ketika raja membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas, sambil berkata, "Celaka, apa sebabnya Raja Syria itu minta aku menyembuhkan orang ini? Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku." Nabi Elisa mendengar tentang hal itu dan mengirim pesan ini kepada Raja Israel. "Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya, supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi." Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, "Pergilah Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan. Nanti Tuan sembuh sama sekali." Mendengar hal itu, Naaman marah dan berkata, "Saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini. Lalu saya menjadi sembuh. Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari sungai manapun di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh." Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, "Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh." Sebab itu pergilah Naaman ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan diri ke dalam sungai itu 7 kali, seperti yang disuruh oleh Elisa. Maka sembuhlah Naaman. Badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. "Sekarang saya tahu," kata Naaman kepada Elisa,
bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun." Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tetapi Elisa tetap menolak. Lalu kata Naaman, "Kalau Tuhan tidak mau menerima pemberian saya, izinkanlah saya membawa pulang tanah sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal, sebab mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah lain. Apabila saya nanti harus mendampingi raja saya pergi bersembahyang ke kuil Rimon, dewa Syria, semoga Tuhan mengampuni saya." Lalu kata Elisa, "Pergilah dengan selamat." Lalu pergilah Naaman. Nah, keluarga Gracia, di sini kita melihat bagaimana pengalaman Naaman. Naaman datang ke tanah Israel dengan tujuan untuk disembuhkan dari sakit kustanya. Tetapi di dalam perjalanan waktu itu ke rumah Elisa, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh raja, Naaman mempunyai suatu gambaran di dalam otaknya. Oh, nanti kalau saya ketemu Elisa, saya akan disambut oleh Elisa. Lalu Elisa akan menyuruh saya masuk ke rumahnya. Lalu dia akan mengangkat tangannya. Lalu mendoakan saya dengan menggerak-gerakkan tangan di atas bagian badan saya yang sakit. Lalu nanti saya akan menjadi sembuh. Jadi Naaman itu sudah punya sebuah gambaran sendiri bahwa nanti begini, nanti begini, nanti begini. Tapi ternyata sampai di depan rumah Elisa, ternyata Elisa sama sekali tidak keluar dari rumahnya. Sehingga sehingga Naaman merasakan, kok saya tidak dihormati. Jadi dia punya gambaran karena dia orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat, maka pasti nanti dia akan diterima dengan penuh penghormatan juga. Tapi ternyata tidak demikian. Jadi dia sudah kecewa. Ya, yang pertama itu. Dia tidak disambut. Yang kedua, dia sudah punya gambaran. Oh, nanti Elisa pasti akan mendoakan saya dan menggerakkan tangannya di atas badan saya yang sakit, lalu saya akan sembuh. Tapi ternyata itu pun tidak terjadi. Bahkan Elisa tidak keluar, bahkan Elisa tidak menemui dia, dan dia disuruh mandi di sungai Yordan. Dan itu bertentangan sekali dengan apa yang dia pikirkan semula. Itulah sebabnya Naaman menjadi kecewa. Ya, kecewa karena apa yang dibayangkan ternyata tidak terjadi. Ya, itulah artinya kecewa. Dan kecewa itu apabila dilanjutkan bisa menjadi suatu kemarahan. Itu yang terjadi kepada Naaman. Naaman marah dan akhirnya dia memutuskan, udah saya mau pulang aja. Buat apa saya mandi di sungai Yordan yang kotor itu? Tetapi untung pelayan-pelayan itu memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Dan dengan berkata, seandainya Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuhan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuhan mandi supaya sembuh. Dan dengan nasihat itu, akhirnya Naaman mau melakukan, dia pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali seperti yang disuruh oleh Elisa. Ya, jadi di tengah-tengah kekecewaan, ternyata datang nasihat yang baik, maka Naaman akhirnya ke sungai Yordan dan menjadi sembuh. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita belajar kalau kita sedang kecewa, kita marah, ya. Belajar mendengar nasihat yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita.
Dan kita pikir, baik nggak? Tuhan, ini nasihatnya betul nggak? Kalau nasihat itu nasihat yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Supaya kita jangan kehilangan berkat yang sudah tersedia untuk hidup kita. Seperti Naaman, sudah tersedia berkat yang nanti membawa kesembuhan di dalam hidupnya. Tetapi hampir saja Naaman ini kehilangan apa yang sudah tersedia untuk kesembuhan tubuhnya. Ya, seringkali kalau Tuhan itu mempunyai suatu rencana, mempunyai sebuah rencana keselamatan untuk kehidupan seseorang, maka kita dibawa kepada sebuah pengalaman yang semula seperti mengecewakan, tetapi sesudah itu ternyata berkat, seperti yang dialami oleh Naaman. Demikian juga gadis kecil Israel yang ditawan, yang akhirnya menjadi pembantu di rumah Naaman ini, yang bekerja melayani istri Naaman. Saat dia ditawan, pasti sebagai manusia dia kecewa. Kenapa saya harus berpisah dengan orang tua saya? Kenapa saya harus dibawa ke negeri musuh? Kenapa saya harus bekerja pada keluarga yang tidak saya kenal? Bahkan harus melayani orang Syria yang sebenarnya merupakan musuh daripada Israel. Sebagai gadis kecil, tentu dia tidak bisa mengerti kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan itu membutuhkan gadis kecil ini untuk bisa menolong Naaman sehingga mengenal Allah Israel. Menolong Naaman, panglima Syria ini. Tetapi Tuhan mengasihi Naaman. Tuhan ingin menyembuhkan Naaman. Tuhan ingin menyelamatkan Naaman. Tetapi Tuhan membutuhkan gadis kecil ini untuk bisa menjadi penyambung lidah yang membawa kabar baik bahwa di Israel itu ada seorang nabi, bahwa di Israel itu ada kesembuhan, ada pertolongan dari Allah Israel. Untuk itu gadis kecil ini harus dibawa menjadi tawanan. Keluarga Gracia, memang banyak hal dalam hidup ini kita seringkali tidak mengerti. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa Naaman harus sakit kusta? Supaya bisa disembuhkan oleh petunjuk dari Elisa. Dan akhirnya Naaman menjadi orang yang menyembah Allah Israel. Gadis kecil ini harus ditawan oleh tentara Syria supaya bisa membawa kabar baik bagi Naaman dan Naaman bisa mengalami kesembuhan. Ya, memang kita tidak bisa menghindarkan diri dari pengalaman kecewa. Tetapi yang penting adalah ketika kita mengalami pengalaman dikecewakan, marilah kita menguasai diri supaya kekecewaan itu jangan berlarut-larut, jangan terus-menerus kecewa terus. Tetapi kita harus bangkit dari kekecewaan kita dan percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali. Apapun yang terjadi di sekitar kita, semua itu ada yang mengaturnya. Termasuk hal-hal yang tidak kita mengerti, itu pun diatur oleh tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu berkuasa. Tangan Tuhan itu berdaulat untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Karena itu, keluarga Gracia, jikalau saat ini ada di antara keluarga Gracia yang sedang mengalami kekecewaan, baik kekecewaan itu karena pekerjaan yang kurang berhasil, ataupun kekecewaan itu karena ada masalah dengan keluarga, atau ada sebuah kegagalan yang sedang dihadapi. Satu hal yang kita harus
sadari bahwa kita tidak boleh berlarut-larut. Kita harus bangkit dan kita harus cari jalan dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menang terhadap rasa kecewa itu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekecewaan, pasti Tuhan itu punya sebuah rencana. Tuhan itu punya maksud yang baik. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi yang penting adalah kita harus tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jadi kalau kenyataan itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan, kita belajar menerima kenyataan. Ya, itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita menerima kenyataan itu, maka Tuhan akan membukakan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita pelajari. Ya. Yang ketiga adalah setiap pengalaman kita harus mendapatkan pelajaran yang baik. Jadi kalau kita mengalami kegagalan dan kecewa, kita harus tanya sama diri sendiri, ini pelajarannya apa? Pelajaran apakah yang saya dapatkan melalui kejadian ini? Nah, kita harus ambil pelajaran itu. Jangan kita terus sedih, jangan kita terus marah, karena itu semua tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita dapat pelajaran yang baik, maka pelajaran yang baik itu kita pegang, kita ambil, dan kita pakai supaya di dalam masa depan kita tidak akan terulang kembali kegagalan itu. Ya, jangan kita melakukan kebodohan lagi sampai kegagalan itu terulang lagi. Ya, yang keempat, kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ya, percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau kita diizinkan kecewa, diizinkan gagal, diizinkan belum berhasil, pasti Tuhan itu akan melakukan, akan merekayasa, Tuhan akan mengutak-atik kehidupan kita sampai akhirnya membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Mungkin sekarang kita belum bisa melihat kebaikan apa yang kita terima kalau kita mengalami pengalaman yang mengecewakan ini. Seperti Yusuf saat dia menjadi budak, saat dia difitnah, saat dia dibenci oleh saudaranya, saat dia harus tinggal di penjara, dia belum bisa mengerti apa sih maksudnya daripada semua ini. Tetapi waktunya tiba di mana Yusuf diangkat menjadi raja muda. Dan dia akhirnya disitulah dia baru tahu buat apa sih dia dibenci oleh saudaranya, untuk apa dia harus menjadi budak, untuk apa dia harus ada di penjara. Semuanya itu terjawab ketika rencana Tuhan sudah terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya mereka-reka untuk menjadi kebaikan, untuk menyelamatkan sebuah bangsa dari kelaparan. Karena itu percayalah, kalau saat ini kita sedang mengalami kekecewaan, jangan terus marah, jangan terus kecewa, jangan terus kesal atau jengkel, tetapi mari bangkit dan lihatlah apa yang Tuhan mau dari kejadian ini, dan kita percaya, kita punya iman, kita tetap setia, tetap percaya, tetap bertekun di dalam Tuhan. Suatu saat kita akan melihat bahwa kekecewaan kita hari ini akan diubah
menjadi kebaikan, menjadi berkat, menjadi kesembuhan, menjadi kemenangan di hari-hari yang akan datang. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap percaya bahwa waktunya akan tiba. Kita akan dibuat berhasil oleh tangan Tuhan. Seperti kehidupan Yusuf bisa berhasil karena Tuhan menyertai dia. Demikian juga kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka kita pun akan dibuat berhasil. Itu yang harus kita pegang sampai mimpi kita menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini, kami berdoa Tuhan, untuk kami tidak terus tinggal di dalam kekecewaan. Kami mau bangkit dan percaya bahwa Engkau sedang turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, mari Engkau melihat jika saat ini ada keluarga Gracia yang sedang mengalami kekecewaan. Engkau yang akan memberi penghiburan, memberi pengharapan, memberikan kekuatan yang baru, supaya cara berpikir yang keliru diubahkan Tuhan, menjadi cara berpikir yang penuh dengan iman, dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan sanggup membuat semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk waktu sore hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami tidak mau tinggal di dalam kekecewaan berlarut-larut. Kami mau bangkit dan punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota kami Cirebon, biarlah perlindungan Tuhan senantiasa menaungi, sehingga segala berkat yang terbaik akan turun atas kota kami Cirebon, dan segala berkat yang terbaik turun atas bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah Tuhan pegang kendali, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang disembuhkan, bangsa yang bisa bangkit kembali dari semua keadaan yang mengecewakan, daripada semua keadaan yang terpuruk. Kami semua mau bangkit dan percaya kepadamu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.